كاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب. Sekolah Islam Kebangsaan yang baru saja dilewakan oleh Rektor UIN Imam Bonjol Padang, sebuah cara bagi Fakultas Sains dan Teknologi menjawab tantangan hadirnya Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Imam Bonjol Padang. Karena mau tidak mau FST harus mencari pembeda dengan sains dan teknologi yang ada di perguruan tinggi umum. Maka kekhawatiran terhadap menggerusnya nilai-nilai Islam di UIN Imam Bonjol Padang dengan hadirnya program studi yang berorientasi pada sains dan teknologi harus dijawab sebenarnya oleh FST itu sendiri. Nah, jawabannya adalah Islam, bahwa sains dan teknologi harus berdampingan dengan nilai-nilai Islam. Dalam arti dia tidak mesti berintegrasi, tapi paling tidak berinteraksi, berdialog antara keilmuan Islam itu dengan logika-logika sains dan teknologi. Nah, ini sebenarnya tantangan bukan hanya FST UIN Imam Bonjol Padang, tapi di hampir semua Fakultas Sains dan Teknologi di PTKIN saya kira. Oleh karena itu, kita merenungkan sejak awal bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan ini, bahwa anak-anak ini ahli di bidang sains dan teknologi, tapi juga spiritualitasnya juga bagus, juga kuat. Nah, itu yang menjadi penciri khas nantinya. Maka perjalanan ini cukup panjang, hampir 1 tahun kita mencoba untuk memikirkan, bahkan kita mencoba untuk menghadirkan pakar soal Islam dan sains ini ke FST. Kita berdiskusi, kita berdebat. Akhirnya kita menerima masukan bahwa tetaplah Fakultas Sains itu seperti di UI, seperti di ITB yang fokus pada sains, tapi paradigma yang dia harus pakai adalah paradigma Islam. Oleh karenanya tidak memungkinkan sebenarnya kalau kita perkuat di kurikulum, ya Islam juga masuk di situ, ya sains, akhirnya yang terjadi itu sebenarnya jadi saintis juga tidak, jadi agamawan juga tidak. Oleh karena itu kita mencoba untuk mencari cara lain. Salah satu yang kita pilih adalah memperlakukan kajian-kajian Islam ini secara khusus di Fakultas Sains dan Teknologi dengan hadirnya sekolah Islam yang kita buat. Jadi sekolah Islam inilah nanti kajian-kajian keagamaan untuk anak-anak sains diperkuat. Nah, itu dasarnya sebenarnya memperlakukan Islam dengan ajaran-ajarannya secara khusus kita buat. Kemudian dalam kurikulum yang formal tetap berjalan kurikulum sains dan teknologinya nanti diimbangi. Oleh karena itu setiap Rabu itu kita mencoba untuk khusus untuk anak-anak angkatan 2022 ini untuk masuk sekolah itu sehari penuh mereka mengaji di situ. Kajian-kajian yang kita sudah godok bersama tim ini 3 aspek saja. Pertama soal syahadah, kedua soal risalah, ketiga soal mahabbah. Jadi 3 pilar inilah yang kemudian kita bekali mahasiswa kita agar penguatan spiritualitasnya, penguatan nilai-nilai keislaman menjadi sesuatu yang betul-betul kita perhatikan. Program ini kita buat untuk 1 tahun, jadi mulai dari semester 1, semester 2 setiap hari Rabu, dan kita mendatangkan para ustadz yang kompeten di bidang ini, dan kita memilih adalah pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Barat. Ini sekaligus sebenarnya kita berkolaborasi dengan pesantren, mengajak pesantren hadir di Fakultas Sains dan Teknologi, membangun nilai-nilai keislaman khususnya terhadap mahasiswa bahkan sivitas akademika. Nah, pilihan kita tentang sekolah Islam kebangsaan, kita ingin sebenarnya sains yang kita pelajari, Islam yang kita pelajari dalam konteks berbangsa dan bernegara
kita pingin semua itu untuk merawat keindonesiaan kita. Makanya visi yang diemban oleh Sekolah Islam Kebangsaan ini adalah mensyiarkan agama, artinya tidak hanya belajar dan mempelajari agama, tetapi sekolah ini juga kita proyeksikan untuk mensyiarkan agama, menerjemahkan semesta, artinya dengan kemampuan sains dan teknologinya, teman-teman, anak-anak kita di Saintek ini bisa menerjemahkan semesta dengan perangkat keilmuan yang ada. Syiarnya agama, menerjemah semesta itu dengan menggunakan sains itu, gunanya tidak lain adalah bagaimana Indonesia ini dan keindonesiaan kita itu dirawat sedemikian rupa. Inilah maknanya Sekolah Islam Kebangsaan hadir di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya kira begitu. Mudah-mudahan apa yang kita awali ini menjadi sebuah langkah bagaimana mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul ke depan, dan Fakultas Sains dan Teknologi punya mimpi besar, lagi-lagi mimpinya menjadi imam menginspirasi semesta, dalam arti yang lebih kecil lagi. FST itu mencoba untuk mengembangkan kearifan lokal, kemudian mencoba untuk memperkuat spiritualitas dengan arti kata smart culture dan smart spirituality. Sekolah Islam Kebangsaan yang digagas oleh Fakultas Sains dan Teknologi, sebuah terobosan cerdas dalam menjawab persoalan dan tantangan masa depan, terutama bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan persoalan kebangsaan. Sekolah Islam Kebangsaan ini bisa menjadi alternatif dalam menjadikan Islam sebagai worldwide pengembangan sains dan teknologi. Pilihan kebangsaan yang menjadikan ikon pengembangan keislaman. Sekolah ini sangat relevan dengan semangat Islam wasatiyah yang sedang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirnya Sekolah Islam Kebangsaan ini bisa menjadi ruang perjumpaan interaksi dialog yang memungkinkan interaksi agama, sains, dan budaya. Saya percaya visi masa depan Sekolah Islam Kebangsaan mensyiarkan agama, menerjemah semesta, merawat keindonesiaan sangat mungkin dilakukan, dan mimpi Fakultas Sains dan Teknologi menjadi imam menginspirasi semesta dalam mengintegrasikan sains dan agama tidak berlebihan. Pada hari Rabu, kami jadikan sebagai hari mengaji di Fakultas Sains dan Teknologi. Rabu mengaji ini, mahasiswa FST belajar tentang keislaman seharian penuh melalui Sekolah Islam Kebangsaan. Lalu pada hari Rabu itu juga, mereka berbusana layaknya seperti tradisi di Minang yang menggunakan sarung untuk laki-laki dan peci. Sementara yang perempuan menggunakan baju kurung dan mudawarah. FST ingin menghadirkan semangat pesantren, spirit pesantren di Fakultas Sains dan Teknologi.